Dahulu kala, konon segala binatang pandai bercakap-cakap seperti manusia. Ketika itulah hidup berjenis-jenis ketam di pantai Pulau Pertam. Suatu hari, berjalanlah Uguy mencari makanannya dan secara tidak disadarinya lewat di muka ketambuan. Kedua jenis ketam berbeda bentuk maupun rupanya. Uguy bertubuh kecil kerempeng, kakinya kecil tetapi panjang-panjang tungkainya, sehingga jalannya amat cepat. Ketambuan bertubuh kecil gempal, pendek-pendek ruas kakinya, berbintik-bintik bulat kecil di seluruh tubuhnya, berjalan sangat lamban. Uguy berjalan cepat sekali mengais-ngais makanan dengan sigap dan rajin. Ia pun makan dengan gembira tanpa memperhatikan kiri kanan lagi. "Hei Uguy!" bentak ketambuan agak tersinggung. Ia menggerutu dan iri hati melihat Uguy dengan mudah mendapat makanan di dekat dirinya. Dia sendiri belum mendapat rezeki sedikit pun. Karena hatinya menggerutu, ketambuan berkata lagi kepada Uguy, "Bangga sekali tindak tundukmu itu, Uguy. Lewat di muka kepalaku tanpa bertabik, tidak pula bersalam. Bangsa apakah engkau? Tidak beradat sedikit pun. Patutlah tubuhmu kerempeng tak hendak gemuk-gemuk. Walau makan habis sekeranjang. Kaki panjang seperti hantu laut. Bersetongkah. Jelek. Tidak punya adat. Cari makan dekat kediaman orang. Itu pun pongah pula." Ketambuan memaki Uguy dengan sumpah serapahnya. Uguy tercengang mendengarnya. Ia pun memandang ketambuan seraya berkata, "Sekalipun tubuhku kerempeng, kecil-kecil kakiku, aku tak pernah menyusahkan orang. Aku sanggup hidup dengan caraku sendiri. Tidak seperti engkau, perut buncit, dungu, suka mengata-ngatai orang saja." Ketambuan membelalakkan matanya yang bulat besar, membentak-bentak Uguy dengan kasar. "Sudah pintar melawan aku ya engkau sekarang, Uguy? Sadarlah, dirimu itu harus sadar. Engkau mencari makan masih di tempatku ini." "Hei ketambuan," jawab Uguy, "bukankah lingkungan pantai Pertam ini milik kita bersama? Bangsa ketam manapun bisa mencari makan di tempat sini. Bukan engkau sendiri yang punya buan. Pergilah engkau, Uguy, karena ulahmu di sini makanan kami jadi susut," bentak ketambuan. Karena tidak tahan caci maki, Uguy pun menghindar agak jauh dari situ. Namun pada suatu hari bertemu lagi dengan keduanya. Hari ini ketambuan datang berkawan-kawan, sehingga Uguy terkepung. "Iya, Karena merasa terjepit, Uguy memanfaatkan kaki panjangnya menarik langkah 1000. Ia berlari cepat-cepat. Napasnya mendengus-dengus. Ia sedih sekali. Kenapa aku ini sangat dibenci oleh ketambuan?
pikir Uguy dalam keadaan masgul. Ketika itulah lewat burung kedidi. Ia terunggit-unggit di gigi air berpasir putih tempat Uguy termenung. Burung kedidi pun menyapa Uguy. Hai sobat, kenapa engkau kelihatan bersedih? Kepalaku pusing, sahut Uguy. Aku memikirkan keadaan kami sudah kacau balau. Tidak ada kecocokan masing-masing. Sementara penengahnya tidak ada. Ketambuan taunya marah-marah saja. Ya, karena kami lebih rajin daripada mereka, tentulah mendapat rezeki lebih banyak, bukan? Burung kedidi yang arif bijaksana menjelaskan. Taulah aku apa masalahnya. Kalian bangsa ketam rupanya selama ini tak pernah dikunjungi Raja Ketam. Karena itulah kacau balau. Kata burung kedidi lagi. Kunasihati engkau sekarang, Uguy. Sebaiknya engkau menghadap Raja Ketam Bangkang di hutan bakau sana. Ceritakanlah padanya tentang perselisihan bangsa Uguy dengan Ketambuan selama ini. Singkat ceritanya, menghadaplah Uguy ke hadapan Bangkang. Ia mengadukan nasibnya yang selalu dicaci maki oleh Ketambuan. Setelah Raja Ketam itu mengetahui duduk perkaranya, dipanggillah Ketambuan menghadap saat itu juga. Di hadapan Raja Ketam, Ketambuan berdalih. Uguy itu yang salah. Dia mengejek-ngejek bangsa kami pemalas. Bukan kami yang mengejek-ngejek bangsa Uguy. Untunglah, pada saat itu datanglah burung kedidi. Ia mau menjadi saksi. Bukan Uguy punya ulah, tuanku. Tetapi justru Ketambuan sendiri yang selalu mengata-ngatai Uguy. Ketambuan memang suka berbohong, tuanku. Baginda Bangkang pun murka. Nah, taulah beta Bangkang Raja Ketam. Bahwa kalian ini tak boleh berada pada satu tempat lagi. Bangsa Ketam patut beta hukum. Apa hukumannya, tuanku? Uguy yang merasa tidak bersalah memberanikan dirinya bertanya. Tolong tuanku, tolong jelaskan tentang hukuman buat kami. Kami ini bangsa Ketam yang jahat. Ampun tuanku. Dengarkan kalian semua. Mulai saat ini, beta larang bangsa Ketambuan naik ke darat. Dan tinggallah kalian di laut pasir yang dalam. Uguy berjasa mengingatkan beta Raja Ketam. Engkau dibolehkan hidup di laut dan di darat sampai turun-temurun hingga ke anak cucumu. Titah Bangkang Raja Ketam. Konon,
Sejak saat itulah Uguy hidup dalam dunia dua alam, laut dan darat. Sedangkan Ketambuan tetap tinggal dalam laut selamanya. Uguy adalah sejenis kepiting kaki panjang dan tangkas sekali bergerak di pasir pantai. Karena gerakannya yang gesit itu, minyak lemak uguy menurut kepercayaan orang laut dijadikan minyak urut obat lumpuh dan juga dijadikan minyak urut kaki anak-anak yang lambat jalan supaya lebih kuat dan lekas dapat berjalan.